Oke, perkenalkan nama saya Zafan Haidaraka. Saya akan menjelaskan materi tentang state code problem dari penelitian operasional 2. Terus masalah dari state code adalah masalah yang dibuat secara khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini Masalah ini bermula dari seorang pencari keberuntungan di missionary yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan perburuan emas di California pada pertengahan abad ke-19. Untuk pergi ke barat, perjalanan ini membutuhkan dengan kereta kuda melalui negara yang tidak stabil dan di mana ada bahaya serius dari serangan perampok. Meskipun titik awal yang tujuannya sudah pasti, ia memiliki banyak pilihan untuk memilih negara bagian mana atau wilayah mana yang menjadi negara bagian tersebut yang akan dilalui dalam perjalanannya. Rute-rute yang mungkin dilalui ditunjukkan pada GBR 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan pada diagram di sini. Dari titik seperti yang dicontoh dari titik keberangkatan di negara bagian A missionary ke tempat tujuan di negara bagian C California. Para pencari keberuntungan ini adalah seorang pria bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman saat perjalanannya, di mana dia mengasuransikan jiwanya kepada para penumpang kereta kuda karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta kuda tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat atas keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman adalah rute dengan total polis asuransi jiwa termurah. Biaya polis standar perjalanan kereta kuda dari negara bagian I ke negara bagian J yang dilambangkan dengan C adalah sebagai berikut, seperti pada tabel A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya ini. Kemudian kelewat, maaf. Pemecahan masalah dari bagian yang tadi ialah pertama-tama perhatikan bahwa pendapatan picik dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J di total biaya dari 13 tersebut. Namun dengan mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Sebagai contoh, ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan menggunakan metode-metode coba-coba. Namun jumlah rute yang mungkin sangat banyak ini dan harus menghitung biaya total untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dan usaha yang jauh lebih sedikit daripada memecahkan yang menyeluruh. Penghematan komposisi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap membesar masalahnya, menentukan solusi optimal saat memberikan solusi sebelumnya sampai masalah asli ini diselesaikan secara keseluruhan. Berikutnya yaitu memecahkan formulasi pemecahan masalahnya dari misal variabel keputusan xn
di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan 4 adalah tujuan langsung pada tahap lintasan ke N yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A ke X1, kemudian X2, kemudian X3, dan X4. Di mana X4 sampai ke J. Terus misal Fn dan Xn X the total cost the best buat seluruhan kebijakan terbaik adalah total biaya dari keseluruhan kebijakan terbaik untuk tahap-tahap tersisa. Mengingat pencarian keberuntungan berada di stage S saat siap untuk menemukan tahapan N dan memilih XN sebagai tujuan langsung. Yang ketiga yaitu diberikan S dan N, biarkan XN menyatakan setiap nilai dari XN tidak harus unik, yang meminimumkan F per N dalam kurung S sama dengan min XN, Fn, S, dan XN. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat diselesaikan. Terus formulasi berikutnya yaitu nilai dari CXN diberikan oleh tabel-tabel sebelumnya untuk CII dengan menetapkan I sama dengan S keadaan saat ini dan J sama dengan XN tujuan akhir, karena tujuan akhir keadaan J dicapai pada akhir tahap keempat F5 yang memiliki nilai J sama dengan 0. Tujuannya adalah menemukan F1 A dan rute yang sesuai pemrograman dinamis untuk menemukan dengan cara mencari F4, S, dan F3S untuk setiap keadaan yang memungkinkan dan kemudian menggunakan F2S untuk menyelesaikan F1A. Prosedur solusi pada tahap keempat ialah ketika si pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi untuk dilalui N sama dengan 4. Rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini S baik H atau I dan tujuan akhir X4 sama dengan J, sehingga rute untuk tahapan ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu F4 kali S sama dengan F4 SJ dan CSJ, maka solusi langsung dari masalah ini adalah N sama dengan 4. Dan berikut adalah contoh penyelesaian masalahnya, seperti yang ini. Prosedur tahapan berikutnya yaitu tahap 3. Ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi N sama dengan 3, prosedur solusi memerlukan beberapa perhitungan. Sebagai contoh, anggaplah si pencari keberuntungan berada di bagian negara F, kemudian seperti yang digambarkan pada gambar, dia harus pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung masing-masing sebesar 6 atau 3. Terus berikutnya jika ia memiliki kondisi H, biaya tambahan minimum setelah ia sampai di sana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F sama dengan 4 dan H sama dengan 3 yang ditunjukkan pada simpul H dengan diagram. Oleh karena itu total biaya keputusan ini adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Solusi tahap ketiga berikutnya yaitu perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya seperti S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap lagi. Cobalah lanjutkan seperti contoh grafis pada gambar berikut ini. GBR 10.1 dan aljabar menggunakan nilai C, II, dan F4
S. Nilai dari untuk memverifikasi hasil lengkapnya seperti ini. Dan penyelesaian masalah tahap keduanya itu membuat perhitungan sama ketika Anda memulai kondisi B atau D dengan menghasilkan sebagai berikut untuk masalah N sama dengan 2. Seperti contohnya berikut ini. Dan ini yang terakhir penyelesaian masalah 1. Pindah dari ke masalah tahap pertama ini adalah N sama dengan 1 dengan keempat. Tahap yang harus dilalui ketika melihat bahwa perhitungan serupa dengan yang baru saja ditunjukkan adalah masalah tahap 2 N sama dengan 2, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan kondisi awal S sama dengan A seperti yang digambarkan pada bawah ini. Ya, seperti contohnya seperti ini. Jadi kesimpulan dari pemecahan masalah ini adalah solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasikan dari keempat tabel tersebut. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan harus memilih keadaan C atau D, misal dia memilih X1 sama dengan C. Dan yang kedua itu untuk N sama dengan 2, hasil untuk S adalah C X2, dan E hasil untuk mengarah ke soal N3 yang memberikan hasil X3. H untuk S sama dengan E dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X4. Untuk C untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimalnya adalah A ke C ke E dan E ke H, kemudian H ke J. Memilih dari X1 sama dengan dia akan menghasilkan dua rute optimal lainnya seperti A ke D dan D ke E, E ke H, H ke J, dan ada rute berikutnya yaitu A ke D, D ke F, F ke I, kemudian I ke J. Semuanya menghasilkan total biaya F sama dengan 11, yaitu A. Oke, sekian presentasinya. Saya sudahkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.